Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sekolah hebat Indonesia? Alhamdulillah. Tayangan berikut ini membahas tentang bantuan laptop yang diberikan kepada sekolah, yaitu Chromebook. Dan ketika diberikan kepada sekolah, ternyata pemanfaatan Chromebook itu kurang maksimal Bapak Ibu. Padahal banyak sekali yang bisa kita lakukan dengan bantuan yang diberikan kementerian kepada sekolah tersebut. Jadi Chromebook sebenarnya bukan hal yang baru Bapak Ibu. Jadi Chromebook itu sudah ada sejak tahun 2011 dan mulai terdengar luas sejak pemerintah Republik Indonesia memutuskan untuk membagikan Chromebook ke berbagai sekolah di Indonesia. Jadi Bapak Ibu, Chromebook itu adalah komputer portable, sama halnya seperti laptop, netbook, dan sebagainya. Namun Chromebook itu menggunakan sistem operasi milik khusus untuk Google, Bapak Ibu ya, yaitu Chrome OS. Jadi sistem operasi milik Google dengan sistem penyimpanan cloud itu dapat menginstal aplikasi Android Bapak Ibu. Nah, sudah banyak brand laptop terkenal yang memiliki produk Chromebook, yaitu mulai dari misalnya Asus, Acer, HP, Lenovo, Samsung. Jadi buat yang mau membeli, jadi atau buat sekolah yang sudah punya Chromebook itu wajib banget untuk lebih tahu tentang Chromebook dengan laptop, sehingga dapat dimanfaatkan lebih maksimal. Bapak Ibu, jadi perbedaan pertama dan paling mencolok terhadap sistem operasional yang digunakan, laptop pada umumnya itu menggunakan sistem operasional Windows, Ubuntu dan lain-lain. Sedangkan Chromebook itu menggunakan sistem operasional milik Google Bapak Ibu, yaitu sistem operasional terbaik dengan menggunakan kemudahan pencegahan dan keamanan yang terbaik untuk versi Google. Jadi apakah Chromebook itu sama dengan Windows? Jawabannya tidak. Jadi pada sistem operasional Windows itu milik Microsoft. Contohnya penggunaan dapat menginstal software dengan format exe. Sedangkan Chrome OS yang terdapat pada Chromebook itu tidak dapat dilakukan. Jadi Chromebook itu bisa dibilang mengandalkan software milik Google Bapak Ibu. Jadi Google Chrome, Gmail, Google Doc, Google Sheet, Google File, Google Play Music, Google Drive, dan sebagainya Bapak Ibu. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi kita, dan Bapak Ibu, kami ingin menyampaikan bahwa Chromebook yang sudah di sekolah itu mari kita manfaatkan secara maksimal, dan tayangan webinar dari kementerian, khususnya Direktorat Sekolah Dasar, itu terungkap tentang sekelumit permasalahan yang ada di sekolah tentang penggunaan Chromebook. Mari kita saksikan secara bersama-sama Bapak Ibu masalah-masalah dan pertanyaan dan jawaban yang terjadi di webinar tersebut. Untuk sesi tanya jawab yang pertama, saya akan membacakan 2 pertanyaan dari Ibu Nandita. Beliau bertanya, ada salah satu Chromebook di sini yang terreset dan harus aktivasi perusahaan, itu harus dibawa ke dinas atau bisa diaktifasi sendiri ya Pak? Sementara kami sudah menghubungi penyedia tapi belum ada respon. Pertanyaan ini ditujukan kepada Bapak Ari Nugraha. Mungkin dari Bapak Ari Nugraha berkenan langsung menjawab Pak. Ya, baik. Pertama mungkin tadi yang dilakukan itu sudah benar, harus menghubungi pihak penyedia, karena pihak penyedia lah yang bertanggung jawab penuh untuk melakukan pendaftaran. Kalau misalnya itu masih belum menemukan titik temu, laporkan di tombol bantuan laman belajar.id, harus mencantumkan nomor seri dari Chromebook yang digunakan, NPSN asal sekolah, serta domainnya, jenjangnya dari jenjang apa. Seperti itu. Baik, semoga menjawab Ibu Nandita. Jadi yang harus dilakukan adalah membuka akses akun belajar.id, kemudian menuliskan nomor serinya. Begitu ya Pak? Iya. Baik, kemudian pertanyaan yang kedua ditujukan kepada Bapak Ilham Muftika dari Ibu Asih Redatin.
Pak, saya mau tanya, apakah Chromebook bisa digunakan secara offline? Terus caranya bagaimana? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Kepada Pak Ilham, berkenan untuk langsung menjawab, Pak. Iya Ibu, untuk Chromebook sepengalaman saya bisa juga digunakan secara offline, ada juga menunya di Chromebook, jadi bisa juga diakses secara offline, tidak harus diakses secara online. Mungkin nanti tambahannya ditambahkan oleh Bapak Adi. Baik, ada tambahan dari Bapak Ari Nugraha? Sudah mengcover itu. Baik, Sudah cukup jelas yang disampaikan Pak Ilham. Baik, sepertinya langsung saja. Ini ada banyak pertanyaan yang masuk. Ini Pak Ari, Pak Ilham, sepertinya antusiasme dari Bapak Ibu sahabat sekolah dasar tinggi mengingat Chromebook ini memang baru saja didistribusikan. Pertanyaan yang selanjutnya ditujukan kepada Bapak Ari Nugraha. Ditanyakan oleh Pak Sujarko dari SDN 2 Medangsari, Kota Waringin Barat. Wah, ini jauh sekali ini sahabat sekolah dasar. Pertanyaan yang pertama, ada dua pertanyaan ternyata Pak Ari. Pertanyaan yang pertama, Pak, saya mau tanya bagaimana cara agar sekolah bisa mendapatkan bantuan Chromebook dari pemerintah? Apa kriterianya ya Pak? Kemudian yang kedua, apakah sekolah boleh membeli Chromebook secara mandiri dengan Siplah? Jika boleh, bagaimana cara enrollment-nya ya? Silakan Pak Ari. Oke, baik. Untuk yang pertama, untuk yang kriteria mendapatkan Chromebook, ini mohon maaf, saya dari Pusdatin tidak memiliki info terkait hal ini. Mungkin dari rekan-rekan direktorat yang bisa menginfokan dasar dari pemberian bantuan Chromebook ke sekolah-sekolah. Nah, pertanyaan yang kedua, pembelian Chromebook secara mandiri dari sekolah itu bisa dilakukan lewat Siplah, dan terkait dengan enrollment-nya itu jadi gini, sebuah pembelian Chromebook di Siplah, salah satu syarat dari penjualnya adalah dia sudah harus termasuk enrollment-nya sudah termasuk di dalamnya. Jadi harusnya apabila pihak sekolah membeli itu harus sudah termasuk dalam paket pembeliannya, itu adalah enrollment-nya itu tadi. Jadi pihak sekolah tidaklah pihak penyedia yang memenangkan tender, biasanya seperti itu. Baik, jadi pada dasarnya boleh gitu ya Pak? Ya, bisa membeli itu selama itu selama ini nih ada dua jalur ya, dari DAK dan bantuan dari Kemendikbud seperti itu. Selama ada di range dana itu bisa. Kalau misalnya pembeliannya mandiri dari dana pribadi itu tidak, itu bisa digunakan, tapi belum ada payung hukum untuk mendaftarkannya ke dalam domain belajar.id. Baik, jadi Pak Sujargo dan Bapak Ibu sahabat sekolah dasar lainnya dipersilakan dan diperbolehkan jika Bapak Ibu ingin melakukan pembelian secara mandiri. Namun memang untuk belajar.id ini belum ada payung hukumnya begitu ya Pak. Tapi ketika memang akan digunakan untuk keperluan personal itu dipersilakan. Mungkin setelah mendapatkan bantuan dari Kemendikbudristek ini sepertinya Bapak Ibu sahabat sekolah dasar tertarik untuk menggunakan Chromebook pribadi ini sepertinya. Lebih memudahkan ya Bapak Ibu. Baik, pertanyaan selanjutnya ditujukan untuk Bapak Ilham Mufdika dari Bapak Farhan Irzam Ari Guntara, SDN Arjasa 1 Jember. Beralih dari Kota Waringin, kita sekarang ke Jember. Pak, saya mau tanya, jika Chromebook tidak sengaja teriset, apakah data yang terdapat di dalam Chromebook dapat di-backup kembali menggunakan cloud? Silakan Pak Ilham. Untuk data di Chromebook, karena sudah terintegrasi dengan Google Drive, jadi kemungkinan besar data yang sudah Bapak Ibu simpan di Chromebook itu aman, karena sudah terutama apalagi kalau Bapak Ibu menyimpannya di Google Drive dengan akun Belajar ID,
pasti data yang Ibu Bapak simpan akan jauh lebih aman. Betul sekali Pak Ilham. Jadi memang salah satu kelebihan dari Chromebook ini karena memang terintegrasi dengan cloud, tidak menggunakan penyimpanan secara eksternal atau hard disk begitu ya. Jadi untuk penyimpanan datanya relatif lebih aman. Ketika memang terjadi reset atau gangguan data, bisa langsung di backup karena menggunakan cloud. Baik, luar